Oke, halo, nama aku Putri, biasa dipanggil Kucilo. Saat ini aku bekerja sebagai jurnalis di salah satu media di Bandung, yaitu Tribun Jabar. Usia aku 33 tahun. Kenapa ya? Kayaknya kalau misalnya mau jadi jurnalis tuh dari dulu waktu pas masih SMA aku tuh emang suka ngebayangin aku nanti kerjanya bakalan pergi ke suatu tempat terus kayak ngedokumentasiin si tempat tersebut. Tapi waktu itu belum kebayang tuh kalau misalnya pekerjaan kayak gitu jadi jurnalis, dan ternyata apa yang aku tanemin pikiran-pikiran kayak gitu waktu masih SMA dan terjadi deh sekarang menjadi jurnalis yang sukanya main-main. Nah, kalau sebagai perempuan sih sebenarnya emang kerja di lapangan tuh kayak seru tapi berat juga gitu. Apalagi terutama kalau misalnya perempuan, karena aku baru beres hamil dan melahirkan ya. Tantangan yang paling dirasain itu sebagai ibu-ibu yang baru melahirkan, kita nggak punya ruang untuk tempat menyusui nih, nggak punya safe place untuk menyusui. Karena kan biasanya kalau liputan di lapangan tuh kita selonjoran aja gitu nungguin wawancara narasumber, dan biasanya ketika posisi kayak gitu, sedangkan kalau ibu-ibu harus memerah ASI tapi kita nggak ada tempat yang pas gitu. Meskipun sekarang ada apron menyusui tapi kan kondisinya harus steril dan segala macam ya, jadi itu memang agak menyulitkan sih menurut aku tantangannya sebagai ibu-ibu yang baru gitu, baru punya anak. Pengalaman yang paling memacu adrenalin dulu ya. Yang paling memacu adrenalin, aku tuh pernah sama preman, bener-bener kayak kekerasan dalam liputan gitu, tau gak sih? Jadi aku pernah liputan di salah satu tempat desa wisata gitulah di daerah Ciwidey. Terus ketika meliput kan masuk-masuk ke pelosok-pelosok daerah gitu, taunya di daerah situ tuh ada preman dan nggak tahu kenapa marah gitulah premannya, dan aku sempat dapat kekerasan sampai dicakar gitu, dan akhirnya lapor polisi dan kayak menyayangkan aja gitu. Ternyata tempat yang seharusnya itu kan tempat wisata, kita datang sebagai jurnalis untuk meliput, mempromosikan tempat itu, taunya si warganya tuh masih belum bisa diajak bekerja sama. Kalau itu pengalaman yang menegangkan ya, tapi kalau pengalaman yang menyentuh sih banyak banget ya, karena aku sering liputan mengulas kisah suksesnya para pelaku UMKM, dan itu tuh kayak seru banget sih ngelihat perjalanan mereka yang kita mungkin ngelihatnya tuh instan ya, oh mereka udah sukses, mereka udah hebat nih dikenal sama orang, tapi ternyata di balik semua kesuksesan itu tuh ada kisah yang kadang-kadang tuh bikin tersentuh dan jadi inspirasi buat aku sendiri. Kalau misalnya ya hidup tuh kita harus tetap bergerak gitu untuk mencapai tujuan kita. Oke, kalau misalnya emang lagi mentok, aku pasti ngopi sih, itu pilihan nomor pertama ya. Karena sebagai jurnalis itu kan kita yang dibutuhin tuh kerja otak gitu, harus mikir apa ya untuk bikin lead berita di awalnya, apa ya yang masuk sama hasil wawancara tadi. Dan yang memang aku butuhin tuh biasanya kopi dan coffee shop yang memang nyaman, yang banyak colokan, terus juga ambience-nya tenang gitu untuk kita nulis berita tuh emang hal yang dicari banget sih buat aku. Selain itu juga si kopinya, kadang aku nyari kopi itu yang emang rasa kopinya agak strong gitu. Kadang kan kebanyakan es kopi sekarang tuh lebih ke creamy, manis, dan aku lebih carinya yang memang kuat gitu supaya kayak nendang gitu, kayak jeng gitu biar kerasa gitu si kopinya. Mimpi aku sih kalau sekarang tetap ingin jadi perempuan yang bekerja gitu, perempuan yang bekerja di lapangan dan juga tetap bisa bersosialisasi sama orang-orang, ketemu sama banyak orang, dan tentunya kalau misalnya untuk di bidang jurnalistik ini, aku berharapnya sih kalau dunia jurnalis karena kan semua si era digital itu berubah dan kebutuhan orang-orang juga berubah. Kadang-kadang kita terlalu terpikirnya tuh sama, oh ini angkanya tuh berapa, angka si likes dari apa yang udah kita tulis, viewers dari apa yang udah kita kerjain tuh berapa, padahal dari cuman sekedar angka itu yang mestinya kita lihat tuh dibalik kerja keras, dibalik si angka tersebut loh. Kadang-kadang kita terlalu fokusnya tuh sama angkanya dan nggak puas gitu kalau kita cuma dapat likes dari apa yang udah kita kerjain sedikit, padahal kalau dari hasil karya jurnalis itu kita udah benar-benar effort banget kerjanya, dari kita harus wawancara, harus datang ke lokasi, menggali semua beritanya, dan balik lagi ke
isi isi berita sebagai jurnalis itu sendiri seperti apa. Oke, dulu aku tuh awal kenal Kawan Kopi karena dapet itu, tau gak sih, yang dulu ada acara manual brew community, terus kayak dapat kayak maps kecil, terus kita tuh kayak sebelum banyak coffee shop tuh kayak nyari-nyari ini tempat kopi yang ingin aku kunjungin kemana ya, dan di situ banyak banget list baru, dan aku nemuin Kawan Kopi yang di Jalan Imam Bonjol tuh dari si maps yang dikasih dari manual brew community, dan itu tuh kayak kayak pas menemukan awalnya tuh yang Kawan Kopi di Imam Bonjol ya yang awal, dan aku di situ balik lagi kalau misalnya Kawan Kopi itu menurut aku sebagai kayak emergency contact gitu, kayak aku harus kemana ya beres liputan, aku biasanya langsung ke Kawan Kopi nih, kayak gitu. Kalau awal dulu seringnya di Imam Bonjol karena sempat ngekos di daerah sana. Terus kalau sekarang aku lebih seringnya ke Talaga Bodas karena dekat sama kantor suami aku. Kalau misalnya sering liputan di daerah sini dekat Gedung Sate, aku suka pilih ke Kawan Kopi Cimandiri.